yang dicatatkan oleh Matius. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang dicatatkan oleh Matius, kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Kita akan sama-sama mempelajari satu bagian firman Tuhan yang sangat-sangat penting. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Di sini diberikan judul hal pengajaran yang sesat. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara-saudara bisa memperhatikannya di dalam Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing. Matius 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-23 diberikan judul, sekali lagi di sini dicatatkan hal pengajaran yang sesat. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini kita membaca satu catatan yang dicatatkan oleh Matius, suatu firman Tuhan yang sungguh sangat tegas. Dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23, ini dibagi dalam dua bagian penting. Dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, itu adalah peringatan kepada semua umat manusia. Dan di ayat 21 sampai ayat yang ke-23, itu adalah peringatan kepada seluruh hamba Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan membawakan khotbah dengan judul Ajaran Sesat. Dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat ke-15 hingga ayat ke-23. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia ini ada begitu banyak agama. Di dunia ini ada begitu banyak ajaran. Di Indonesia saja minimal ada 5 sampai ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Dan ke-6 ini berbeda. Demikian juga demikian juga di dalam kekristenan. Sampai pada saat ini ada puluhan ribu denominasi di dalam kekristenan. Ada begitu banyak ajaran yang berkembang di dalam yang namanya kekristenan itu sendiri. Di luar Kristen sudah begitu banyak agama dan kepercayaan, bahkan ada yang ateis. Di dalam Kristen itu sendiri pun ada puluhan ribu denominasi kekristenan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau
sekian banyak ajaran, sekian banyak kepercayaan, sekian banyak agama ini. Kenapa bisa seperti itu? Kalau mungkin semua ini sama ajarannya, itu bisa dari Tuhan yang sama. Tapi kenyataannya, ajarannya berbeda-beda. Nah, malam hari ini, lewat pembacaan kita di Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 23, saya berikan judul khotbah di malam hari ini adalah ajaran sesat. Nah, kita akan melihat beberapa hal penting mengenai ajaran sesat ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadikan Kristus itu sebagai pondasi iman kita. Kita menjadikan Kristus itu sebagai dasar iman kita yang sesungguhnya. Dan untuk bisa mengenal Kristus yang sesungguhnya, itu bisa kita dapatkan ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, kita bisa mengenal siapa Kristus itu. Kita bisa mengenal siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Dasar kita, pondasi kita akan kokoh ketika kita bisa belajar firman Tuhan yang benar. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita, Alkitab mencatat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-11, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang ketiga, ini adalah suatu peringatan yang sangat penting. Oke, bisa ditampilkan. Nah, ini Mazmur pasalnya yang ke-11 ayat yang ketiga berkata begini: apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi sangat jelas Bapak Ibu Saudaraku, apabila dasar-dasar itu dihancurkan. Apabila dasar dihancurkan, maka pasti suatu bangunan ketika dasar bangunannya itu tidak kokoh, apabila dasar bangunan itu dihancurkan, maka otomatis bangunan seberapa besar pun ke atas, itu pasti akan runtuh. Nah, iblis berusaha menghancurkan dasar-dasar bangunan itu. Iblis berusaha menghancurkan kebenaran firman Tuhan dengan menghadirkan berbagai macam ajaran-ajaran di dunia ini. Tapi malam hari ini kita tidak akan melihat ajaran-ajaran yang non-Kristen. Kita akan melihat ajaran-ajaran yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Kita akan melihat ada apa dengan kekristenan itu sendiri. Kenapa sampai puluhan ribu, 30-an, 40-an ribu denominasi kekristenan yang ada di dunia ini? Ada apa sebenarnya? Nah, malam hari ini, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membagi dua bagian di dalam pembacaan kita tadi. Bagian yang pertama ada di ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Ini adalah peringatan kepada semua orang. Ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20 itu adalah peringatan kepada semua manusia di dunia ini. Tapi kita khususkan kepada orang Kristen saat ini. Matius pasal yang ke-24. Kita lihat Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-11. Ini adalah suatu peringatan yang sangat tegas, yang sangat luar biasa yang diucapkan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini adalah ayat yang sering orang baca, tetapi banyak orang tidak waspada. Jauh-jauh hari ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita bahwa akan banyak nabi palsu. Jadi bukan satu dua, tapi akan banyak nabi palsu muncul. Dan tujuannya adalah menyesatkan banyak orang. Jadi peringatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita malam hari ini, kepada semua kita, bahwa kita harus waspada. Karena apa? Karena banyak nabi palsu akan muncul. Dan nabi palsu yang muncul itu akan menyesatkan banyak orang.
Jadi kemunculan nabi palsu akan menyesatkan banyak orang. Kita buka di dalam 2 Petrus pasal yang kedua. Ketika Rasul Petrus memberikan nasihat, memberikan peringatan yang sangat keras ini. 2 Petrus pasal yang kedua. Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Ini berbicara bahwa pada zaman Israel pun banyak nabi-nabi palsu yang tampil. Selanjutnya, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kenapa banyak denominasi kekristenan di dunia ini? Karena ini alasannya. Karena banyak nabi palsu, banyak muncul guru-guru palsu. Selanjutnya, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ini suatu peringatan yang sangat keras. Selanjutnya, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Selanjutnya, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, Rasul Paulus, sebelumnya Tuhan Yesus memperingatkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan Rasul Petrus juga mengingatkan akan muncul banyak guru-guru palsu, akan muncul banyak nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan. Itu terjadi 2000-an tahun yang lalu. Kita yang ada di tahun 2023, pasti ajaran itu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu bukan semakin kecil, bukan semakin berkurang, justru semakin bertambah banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimana cara kita melihat nabi-nabi palsu ini? Apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini sehingga mereka begitu banyak menyesatkan orang-orang? Kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Kalau tadi kita mendengar peringatan dari Tuhan Yesus, setelah itu kita mendengar peringatan dari Rasul Petrus, dan yang ketiga kita akan melihat, membaca dan merenungkan peringatan yang diberikan oleh Rasul Paulus. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Ini tidak main-main Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Ini sangat serius, ini sangat real, ini nyata, bukan hoax lagi. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, di ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ini lebih keras lagi. Ternyata iblis juga begitu dahsyat, melakukan banyak tanda, banyak perbuatan ajaib. Jadi kalau kita mendengar kesaksian dari si A, kita mendengar kesaksian dari si B, bagaimana dia yang dalam keadaan sakit dia bisa sembuh, bagaimana dia dalam keadaan hancur dia bisa diberkati, bagaimana ketika dia sakit langsung mendapatkan mujizat. Kita aminkan Tuhan kita adalah Allah yang maha baik, dapat melakukan segala macam mujizat. Dia tidak pernah berubah. Tapi ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa iblis pun melakukan hal demikian untuk menyesatkan orang-orang percaya. Iblis pun akan melakukan rupa-rupa perbuatan ajaib, melakukan tanda-tanda dan mujizat palsu, dan itu menyesatkan banyak orang. Itu ditegaskan lagi di dalam Matius pasal yang ke-24. Kita kembali ke Matius pasal yang ke-24 tadi. Tuhan Yesus mengingatkan sendiri kepada kita. Matius pasal yang ke-24. Kenapa kita harus waspada, Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Kenapa kita harus waspada dalam kehidupan ini? Karena Matius 24 ayat ke-4 dan ke-5 berkata begini. Matius 24 ayat yang ke-4 dan ke-5 berkata,
Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelima. Kenapa? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini lebih tegas lagi. Kalau tadi kita melihat ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi palsu, di sini Yesus mengingatkan kepada kita, waspadalah karena akan muncul Mesias palsu dan dia akan datang memakai nama Yesus. Kalau tadi iblis melakukan berbagai macam mujizat, nah di sini iblis memakai nama Yesus. Dia mengakui dialah Mesias, dialah juru selamat untuk menyesatkan orang-orang. Bapak ibu saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan satu keluarga Kristen. Mereka itu sering dikunjungi oleh suatu ajaran yang mereka sendiri tidak tahu ajaran itu sesat atau tidak. Mereka meninggalkan ada satu buku yang begitu tebal, bahkan itu lebih tebal dari Alkitab ini. Ada juga buku-buku bacaan yang lain. Setelah saya membaca, dari penerbitnya langsung tertulis Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara tahu apa itu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa? Itu adalah suatu aliran yang berkembang di Tiongkok. Jadi aliran ini menyatakan bahwa Yesus telah datang. Jadi kan ketika kita membaca Matius pasal yang ke-28, ketika Yesus naik ke sorga, Yesus menjanjikan dia akan datang kembali untuk memulihkan segala sesuatu. Kisah Rasul 1 juga mencatat hal seperti itu. Yesus akan datang kembali. Nah, di Tiongkok Bapak Ibu Saudaraku, muncul namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Ajarannya apa? Ajaran mereka bahwa Mesias itu, bahwa Yesus itu telah lahir kembali, telah datang ke dunia dan berinkarnasi menjadi seorang perempuan yang tinggal di Tiongkok. Gawat tidak itu Bapak Ibu Saudaraku? Sungguh sangat gawat. Jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah mengingatkan, waspadalah. Ayat 3, waspadalah. Kenapa? Karena akan muncul Mesias palsu. Tetapi kenyataannya begitu banyak Bapak Ibu Saudaraku orang yang tertipu dengan ajaran ini. Kalau kita search di internet, kalau kita lihat Facebook, begitu banyak pengikut orang-orang ini, begitu banyak pengikut ajaran ini. Sudah tahu-tahu Tuhan Yesus tidak mungkin datang sebagai seorang perempuan, tapi ada tuh orang yang percaya ketika seorang perempuan ini mengaku dia sebagai Mesias yang telah lahir kembali, Yesus yang telah berinkarnasi lagi. Sungguh sangat bodoh Bapak Ibu Saudaraku kalau ada orang yang percaya kepada hal seperti ini. Matius yang pasal 24 ayat yang ke-24 sampai 26 berkata begini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Bapak Ibu Saudaraku, ini sudah dibuatkan ribuan tahun yang lalu. Beberapa sekitar tahun 1900-an muncul lagi ajaran-ajaran yang seperti ini. Bahkan di tahun 600-an muncul lagi pewahyuan yang menyatakan dia adalah rasul terakhir yang mendapatkan nubuatan. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 24 berkata, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan apa? Ayat yang selanjutnya berkata, 24 bagian B, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi tadi Rasul Petrus sudah mengingatkan bagaimana Mesias palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu itu akan melakukan banyak perbuatan ajaib. Paulus juga telah mengingatkan kita di dalam 2 Tesalonika, dan di sini dikatakan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Jadi iblis ketika dia menyabar sebagai Mesias palsu, dia akan mengadakan ini,
tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesatkan orang percaya. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan orang-orang yang diam di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya dengan pembacaan yang telah kita baca, begitu banyak ayat yang mengingatkan kita tidak terjebak di dalam tipu muslihat iblis ini. Iblis akan membuat 1001 macam cara untuk menyesatkan orang-orang di dunia ini. Dia tidak ingin sendirian di dalam api neraka. Dia ingin banyak orang yang ikut kepadanya, masuk bersama-sama dengan dia di api neraka. Sehingga dia melakukan begitu banyak cara. Bahkan dia mengaku dialah Mesias. Dia melakukan banyak mujizat. Jadi sebagai orang percaya, ketika kita mendengar ada orang yang mengalami mujizat, ketika kita mendengar ada orang yang mengaku dia seorang pembuat mujizat, ketika dia datang langsung menyatakan dia bisa menyembuhkan, ingat ayat ini, kita harus waspada. Waspadalah. Yesus yang mengatakan itu sendiri. Jangan sampai kita tertipu dengan mujizat-mujizat palsu. Jangan sampai kita tertipu dengan nabi-nabi palsu yang mengakui sebagai Mesias. Bapak Ibu Saudaraku, membedakan antara sesuatu yang salah dengan sesuatu yang benar, itu adalah berkat, adalah hal yang sangat mudah. Ketika kita membedakan sesuatu yang salah dengan yang benar, kita akan dengan mudah bisa membedakannya. Tetapi jikalau kita diperhadapkan dengan sesuatu yang benar dan hampir-hampir benar, itu adalah perkara yang sangat sulit. Banyak orang terkecoh dengan hal yang hampir-hampir benar ini. Banyak orang tertipu dengan hal yang hampir-hampir benar ini. Dan iblis tahu itu, Bapak Ibu Saudara. Iblis tahu hal itu, sehingga dikatakan bahwa dia menyamar sebagai malaikat terang. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam kita melihat bagaimana iblis itu menyamar sebagai malaikat terang untuk menipu kita. Kita lihat di dalam 2 Korintus. Kenapa kita harus waspada, Bapak Ibu Saudaraku? Kenapa kita harus waspada? Karena lawan kita, Alkitab berkata, lawan kita itu bukan darah dan daging. Lawan kita itu bukan sesuatu yang kelihatan. Lawan kita itu adalah roh-roh jahat di udara. Lawan kita adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Dia menyamar sebagai Mesias, menyatakan dirinya Mesias. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Di ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bapak Ibu Saudaraku, hati-hati hal ini. Kita harus waspada, kita harus hati-hati sekali. Karena iblis itu tidak bodoh. Dia adalah seorang penipu yang berpengalaman ribuan tahun. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, bagaimana dia menipu Adam dan Hawa. Dan sampai pada saat ini pun, sampai pada hari ini pun, iblis masih melakukan pekerjaannya. Dia menipu semakin banyak orang, supaya banyak orang tersesat. Dan pembacaan kita tadi, begitu banyak ayat yang Tuhan bukakan, yang diajarkan oleh Rasul Petrus, yang diajarkan oleh Rasul Paulus, supaya kita waspada. Karena banyak nabi-nabi palsu yang memakai nama Yesus. Ketika ada orang yang menyembuhkan atas nama Yesus, jangan langsung kita percaya bahwa dia adalah dari Yesus sendiri. Karena Yesus sudah memperingatkan. Bahkan satu waktu, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Paulus sedang berjalan di kota Filipi, ada orang datang mengikuti dia dan berkata, ikutlah mereka. Mereka adalah Rasul Yesus Kristus. Sesuatu perkataan yang seolah itu baik. Tetapi Paulus berkata, jangan seperti itu. Dia menghardik orang itu. Mari kita baca pembacaan itu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bahwa sebenarnya sesuatu yang kelihatan baik belum tentu itu dari Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul.
Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana iblis menyamar, iblis ikut mewartakan mereka adalah penginjil-penginjil yang benar. Iblis ikut mewartakan Injil lewat para rasul-rasul. Kita lihat pada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Di ayat yang ke-16 berkata begini. Ini cerita ketika Paulus ada di Filipi. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ini perhatikan ayat yang ke-17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kalau kita sekedar membaca, kalau seandainya kita belum membaca ayat yang ke-16, kita membaca ayat yang ke-17, kita akan melihat suatu kalimat yang sangat baik. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Itu hal yang positif, itu hal yang baik. Tapi kenyataannya kenapa di ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata begini, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Kalau kita membaca kalimat ini seolah-olah ini bukan suatu gangguan. Ini adalah perkataan yang benar. Memang benar, Paulus adalah Rasul Kristus. Mereka Rasul Paulus yang memberitakan jalan keselamatan. Tapi kenapa ayat yang ke-18 berkata gangguan? Dan akhirnya Paulus berpaling, dikatakan apa? Ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Ternyata Bapak Ibu, yang berkata selama ini adalah roh yang lain. Ayat yang selanjutnya berkata apa? Berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu, sangat menarik. Bagaimana ada roh yang ikut bersama-sama dengan Rasul Paulus berkata sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik di sini dikatakan. Orang-orang itu adalah hamba Allah yang maha tinggi, meneguhkan pekerjaan Paulus sebagai pemberita Injil. Tapi kita melihat iblis menyamar lewat perempuan petenung ini. Dia seolah-olah mengatakan sesuatu yang baik, tapi ternyata ada roh jahat di balik semua itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita harus memperhatikan hal ini, bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang kelihatan baik, suatu mujizat yang terjadi, waspada, jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita mendasarkan iman kita kepada mujizat, kepada kesembuhan. Memang betul Allah kita adalah Allah yang melakukan mujizat, Allah kita melakukan segala macam perbuatan yang ajaib. Tapi kita harus waspada, karena Tuhan Yesus yang memperingatkan kepada kita, waspada akan hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita harus waspada dengan hal-hal yang sudah kita baca tadi, karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nah, di pembacaan kita tadi kita telah melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-24, bagaimana Mesias palsu, bagaimana guru palsu, bagaimana mujizat-mujizat palsu itu dilakukan. Karena itu kita harus waspada, jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita disesatkan. Karena di 2000-an tahun yang lalu, ketika Rasul Paulus menulis kitab Korintus di sekitar tahun 50 sampai tahun 60 Masehi, itu berarti sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Paulus sudah mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa ada Yesus yang lain, ada roh yang lain. Jangan sampai jemaat Korintus tertipu hal itu. Dan malam hari ini itu pun diperingatkan kepada kita. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Kita harus waspada. Jangan sampai ketika kita melihat sesuatu yang supranatural, kita langsung mengatakan itu dari Tuhan. Ketika kita mendengar ada orang yang melakukan mujizat, kita mengatakan dia itu hamba Tuhan. Kita justru harus waspada. 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Pada ayatnya yang ke-4. Kita baca
2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4 berkata begini. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ada 3 hal penting yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan itu diingatkan kepada kita malam hari ini, bahwa kita harus waspada. Jangan kita terlengah, karena iblis itu sangat lihai, dia sangat licik, sehingga muncul yang namanya Yesus yang lain. Pada masa itu Yesus yang lain, mereka katakan bahwa Yesus itu tidak lahir sebagai manusia, bahwa Yesus itu tidak disalibkan, dan berkembang terus sampai pada saat ini. Mereka mengajarkan ada Yesus yang lain dalam kehidupan kita. Banyak ajaran-ajaran. Kalau di agama seberang mereka menyatakan Yesus sebagai Isa. Mereka menyatakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Itu adalah strategi iblis menyatakan Yesus sebagai Isa atau Isa sebagai Yesus. Karena sesungguhnya Yesus bukan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bukan Yesus. Dari segi kelahirannya berbeda, dari orang tuanya berbeda, dari segi mujizatnya berbeda, dari cara matinya berbeda, dan tujuan kedatangan Yesus sangat berbeda dengan tujuan kedatangan Isa. Itu adalah contoh Yesus yang lain. Ada juga roh yang lain yang datang menyerupai Yesus, dan banyak orang terkecoh dengan hal itu. Ada orang suatu waktu di wilayah Pineleng ada suatu penampakan di dinding yang menyerupai wajah Yesus, dan mereka mengatakan itu Yesus, itu Mesias. Mereka berbondong-bondong datang berdoa kepada gambar itu. Di suatu waktu ada suatu pohon yang menampakkan seolah-olah seperti wajah Tuhan. Ada awan di langit, nampaknya seperti wajah Tuhan mereka yang sering mereka lihat di kalender. Dan mereka mengatakan itu Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, waspada. Kita harus waspada karena ada Yesus yang lain di dunia ini. Ada Injil yang lain. Injil yang lain seperti apa? Oh, kalau di dalam Alkitab sangat jelas, Injil yang benar adalah ketika kita percaya kepada Kristus, kita mengaminkan Yesus telah lahir, Dia telah mati menebus dosa-dosa kita, Dia telah bangkit dan naik ke surga. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, kita pasti diselamatkan. Itu adalah Injil yang benar. Itu Injil yang murni. Keselamatan hanyalah anugerah. Tetapi ada Injil yang lain diajarkan. Mereka mengajarkan supaya selamat tidak cukup hanya percaya Yesus, harus dengan perbuatan baik. Perbuatan baiklah yang menyelamatkan. Harus sempurna supaya engkau masuk surga. Itu adalah salah satu contoh Injil yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita harus waspada hal ini. Jangan sampai kita terkecoh dengan yang namanya Injil yang lain, Yesus yang lain, bahkan roh yang lain. Dan yang paling banyak menyesatkan orang adalah ketika mereka percaya kepada roh yang lain. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau begitu, bagaimana cara kita supaya kita bisa membedakan ini adalah dari Tuhan atau bukan? Hamba Tuhan ini dari Tuhan atau bukan? Bagaimana cara kita bisa membedakannya? Pembacaan kita tadi menjelaskan bagaimana cara supaya kita bisa membedakan hamba Tuhan ini dari Tuhan atau bukan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16. Bagaimana cara kita menilai seorang itu hamba Tuhan yang benar atau hamba Tuhan yang sesat? Bagaimana kita bisa membedakan dia itu dari Tuhan atau dari iblis? Ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mencatat dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah buah ini berbicara tentang umatnya yang banyak? Apakah ketika kita melihat, oh ini gereja, oh ini hamba Tuhan, pengikutnya banyak, gerejanya ramai, pengikutnya luar biasa, apakah itu tolak ukur yang benar bahwa itu adalah dari Tuhan?
Ketika kita melihat asetnya, gedungnya begitu megah, begitu besar, kendaraannya begitu banyak, apakah itu tolak ukur bahwa hamba Tuhan ini dari Tuhan? Kalau itu jadi tolak ukur, saya bisa memberi kesaksian bahwa sebenarnya banyak orang yang mengaku hamba Tuhan, yang umat pengikutnya banyak, yang aset hartanya banyak, tetapi sesungguhnya itu bukan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan melihat jumlah jemaatnya banyak, jangan melihat jumlah pengikutnya banyak, jangan melihat hartanya bahwa dia itu diberkati, bahwa baru kita mengatakan itu betul-betul dari Tuhan. Arti dari kata buah dalam ayat yang ke-16 ini, bagaimana kita bisa membedakan ini dari Tuhan atau dari bukan, atau bukan dari Tuhan? Itu dinyatakan dari buah. Apa pengertian buah? Ini bukan, oh kalau dia itu orang yang begitu baik, apakah itu tolak ukur? Bukan juga, walaupun sebenarnya itu penting, walaupun itu sebenarnya perlu, tapi yang menjadi tolak ukur satu kebenaran yang dikatakan ini di sini dari buahnya, itu berarti dari pengajarannya. Dari pengajarannya lah kita bisa mengenal orang itu dari Tuhan atau bukan. Berkat itu relatif. Ada orang yang diberkati luar biasa, tetapi kita harus ingat, iblis pun bisa memberkati pengikut-pengikutnya. Ada orang yang melakukan begitu banyak mujizat, kita harus ingat, iblis pun bisa melakukan begitu banyak mujizat. Ada orang yang pengikutnya banyak, itu bukan tolak ukur, tapi yang menjadi tolak ukur adalah kebenaran pengajarannya. Pengajarannya itulah yang membuat kita bisa mengenal. Kalau orang itu walaupun pengikutnya banyak, tetapi dia berorientasi kepada berkat, bahwa orang Kristen pasti diberkati, bisa dikatakan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang Kristen belum tentu diberkati secara jasmani. Banyak pengikut-pengikut Kristus. Kalau kita membaca sejarah ke-12 Rasul, bagaimana mereka itu ditindas, ada yang dibakar, ada yang disalibkan terbalik, ada yang dikuliti, ada yang dalam berbagai macam kekurangan. Kalau kita hanya berpatokan kepada berkat, maka kita mengatakan bahwa rasul-rasul itu bukan dari Tuhan. Tapi kenyataannya mereka adalah rasul-rasul Kristus yang mengabarkan Injil dengan benar, tapi mereka menderita, mereka dianiaya karena ajarannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan dari umatnya, bukan dari harta bendanya, bukan dari mujizatnya, bukan dari karakternya yang kita lihat seolah-olah begitu baik, karena karakter pun bisa dimanipulasi, tetapi ajarannya. Kalau ajarannya itu sesuai dengan ajaran Kristus, Injil yang benar yang diajarkan, keselamatan hanyalah anugerah, maka kita bisa berkata bahwa itu adalah hamba Tuhan yang benar. Dan itu pasti disertai dengan perbuatan yang benar. Jadi yang paling pokok adalah ajarannya sesuai dengan Alkitab, dan setelah itu perbuatannya membuktikan ajarannya. Jangan dibalik, bukan karena perbuatannya baru ajaran mengikuti, bukan seperti itu, tapi ajarannya yang paling pokok, baru perbuatannya mengikuti. Imannya dulu, baru perbuatan. Alkitab berkata, yang menyelamatkan adalah iman. Tapi Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari ajarannya lah kita bisa melihat, kita bisa mengetahui kebenaran itu. Bapak Ibu Saudaraku, poin yang pertama yang kita bahas malam hari ini, kita harus waspada, karena begitu banyak nabi palsu, begitu banyak rasul palsu, begitu banyak guru-guru palsu, dan yang paling fatal, Mesias palsu. Malam hari ini kita bahas satu bagian itu saja. Nanti kita lanjut di minggu ke depan. Minggu depan poin yang kedua mengenai, kalau tadi peringatan kepada semua manusia supaya waspada, poin yang kedua adalah peringatan kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai mereka dienyakan oleh Tuhan. Kenapa mereka dienyakan oleh Tuhan? Kenapa mereka ditolak oleh Tuhan walaupun mereka sudah melakukan banyak mujizat? Itu kita akan bahas di minggu yang akan datang. Puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Di malam hari ini kami diperingatkan sangat jelas, sangat tegas,
bahwa kami harus waspada. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami harus waspada. Jangan sampai kami tersesat. Karena begitu banyak ajaran sesat di dunia ini. Bahkan ada orang